Kepencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwi Bahtiar dengan NIM 2381070109, semester 5, kelas D, jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau membaca ulang kembali dari hasil ujian tulis yang sudah saya jawab pada kertas ujian ini. Soal yang pertama adalah tentang kasus penolakan TPA. Jadi di sini kasus penolakan TPA modern di Kabupaten X, katakanlah Kabupaten X, adalah contoh klasik ketegangan antara pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kepentingan lokal atau masyarakat sekitar. Jadi yang pertama itu perlu digarisbawahi bahwasanya lingkungan itu adalah pusat konflik. Nah, konflik ini tuh bermula dari kekhawatiran terhadap lingkungan. Jadi masyarakat itu khawatir jikalau TPA itu akan mencemari air yang digunakan untuk irigasi lahan pertanian dan menjadi sumber bau yang tidak sedap tentunya. Nah, pencemaran air dan bau itu adalah suatu bentuk ancaman secara langsung terhadap lingkungan sekitar dan juga kesehatan sekitar, dan juga berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu lingkungan dan masyarakat itu berada dalam situasi yang sangat genting dan sangat tegang. Jadi lingkungan yang rusak akan merusak kehidupan masyarakat juga. Lalu yang perlu digarisbawahi juga adalah teknologi dan sains itu dihadapkan pada ketidakpercayaan masyarakat. Nah, pemerintah daerah itu seharusnya mengandalkan sains dan teknologi modern seperti sanitary landfill dengan lapisan kedap air, dengan pengolahan lindi. Nah, contohnya itu. Sebagai apa? Sebagai sebuah solusi. Sains itu menyediakan kajian AMDAL yang menyatakan bahwa TPA itu aman jika dibangun sesuai standarnya. Sementara teknologi adalah implementasi dari jaminan keamanan tersebut. Nah, namun terjadi konflik langsung antara sains dan masyarakat. Lalu teknologi dan masyarakat. Contohnya itu konfliknya misalkan tadi warga itu menolak data ilmiah karena mereka itu tidak percaya jaminan tersebut itu akan dipertahankan dalam praktik operasional jangka panjang, atau mereka mengkhawatirkan kegagalan teknologi. Kekhawatiran mereka itu lebih kuat daripada data teknis yang telah disajikan. Nah, sinergi yang terabaikan. Sinergi potensial antara TPA modern dan masyarakat. Contohnya itu adalah teknologi menghilangkan bau dan mencemari lingkungan. Itu takut gagal terwujud karena apa? Karena kurangnya komunikasi dan kepercayaan. Nah, hubungan antara sains, teknologi dan sains itu juga penuh risiko konfliknya. Nah, meskipun teknologi itu dirancang untuk melindungi lingkungan, kegagalan teknis sekecil apapun itu pasti dikhawatirkan, seperti kerusakan sistem penangkap gas atau terjadinya kebocoran pada lindi. Itu tuh dapat membatalkan semua jaminan ilmiah dan menyebabkan pencemaran lingkungan secara nyata. Sinergi kritisnya. Sinergi satu-satunya terletak pada fungsi dasar TPA. Sains memandu desain teknologi seperti ketebalan linear dan sistem pengolahan lindi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif sampah. Nah, jadi inti dari kasus ini tuh adalah suatu kegagalan sinergi antara masyarakat, sains, dan teknologi. Masyarakat atau warga itu melihat TPA itu sebagai suatu bentuk ancaman yang diizinkan oleh sains dan dibangun oleh teknologi, bukan sebagai solusi yang melindungi mereka. Nah, pemerintah itu perlu bertindak lah.
perlu mengubah ketegangan ini menjadi sinergi dengan yang pertama yang bisa dilakukan itu meningkatkan sinergi masyarakat dan lingkungan dengan cara melibatkan warga setempat, melibatkan masyarakat setempat sebagai pengawas resmi lingkungan yang menggunakan data sains, lalu memperkuat sinergi teknologi dan masyarakat, menunjukkan secara transparan bagaimana teknologi itu bekerja dan apa rencana mitigasi jika terjadi kegagalan sehingga mengurangi ketidakpercayaan. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu menganalisis. Analisis pendekatan guru A dan guru B. Yang pertama yang perlu kita analisis dari aspek fokus utamanya itu kan, jadi kan guru A itu membuat poster ya, dan guru B itu membuat prototipe penyaring airnya. Jadi fokus utamanya itu yang guru A itu representasi konseptual, jadi antara informasi dan desain. Sementara guru B itu implementasi yang praktis, perancangan dan juga pembuatan. Terus dari aspek keterlibatan fisiknya, dari guru A itu menurut saya itu cukup rendah ya, karena jika hanya itu tuh cuman menggambar dan atau menulis saja, sementara yang guru B itu keterlibatan fisik dari siswa itu menurut saya cukup tinggi, karena di balik itu semua tuh, di balik proyek yang dibikin itu perlu adanya memotong, kemudian merangkai, lalu mencobanya dan mengujinya. Jadi lebih tinggi lah keterlibatan fisiknya. Lalu dari aspek keterampilan yang ditekankan, kalau di guru A itu kan hanya komunikasi, lalu visualisasi dan pemahaman teori. Sementara di guru B itu pemecahan masalah, keterampilan motorik, aplikasi prinsip dari fisika. Nah, lalu perbedaan dalam pencapaian ranah afektif, yaitu sikap dan nilainya, dalam sikap dan nilai. Dari ranah afektif, dari minat dan apresiasi. Menurut saya di guru A itu siswa mungkin bisa mengembangkan apresiasi terhadap pentingnya teknologi ramah lingkungan dan keterampilan komunikasi visual. Sementara guru B itu, jadi siswa itu lebih mungkin mengembangkan minat yang lebih mendalam, karena mereka itu secara langsung terlibat dalam suatu proses penciptaan dan melihat hasil karyanya itu berfungsi. Jadi ada rasa bangga tersendiri dan kepuasan tersendiri bagi siswa. Lalu dalam aspek kerja keras dan ketekunan, sebetulnya yang dilakukan guru A itu juga sangat tekun ya dan teliti, dan mungkin itu bisa diukur dalam mendesain poster dan merangkai suatu informasinya. Sedangkan di guru B itu ketekunannya itu diukur dari kemampuan siswa menganalisis atau mengatasi suatu kegagalan. Misalkan ketika sedang membuat proyeknya itu tiba-tiba airnya itu keruh, sehingga siswa itu dipaksa dan dituntut untuk mencoba kembali agar perbaikan dan mencoba ulang sehingga bisa berfungsi secara optimal. Jadi bisa dibilang guru B ini menerapkan sistem yang sangat tekun dan kerja kerasnya tuh dapat gitu, karena beda metode juga. Lalu dari aspek tanggung jawab yang dilakukan guru A itu terhadap murid-murid itu mungkin dalam bentuk tanggung jawabnya itu keakuratan informasi dan estetika posternya. Sementara yang guru B itu bertanggung jawab atas seluruh proses perancangan, lalu penggunaan, lalu apa saja bahan bekas yang secara tepat bisa digunakan, dan lalu fungsionalitas akhir, sehingga proyek yang dibuat itu dapat berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu perbedaan dalam pengembangan kreativitas siswa. Dari aspek kreativitas, misalkan yang pertama dari kreativitas produk.
guru A itu kreativitasnya itu berbentuk visual, misalkan dalam hal warna atau tata letaknya dan ilustrasi yang digunakan, sehingga kreativitasnya itu dalam menyampaikan informasi. Lalu yang guru B itu kreativitas teknis, misalkan merancang susunan bahan yang sering atau yang paling efektif digunakan. Lalu dalam hal kreativitas material, misalkan memilih dan memodifikasi barang bekasnya atau botol bekasnya sehingga bisa berfungsi. Lalu dari kreativitas, inovasi dan orisinalitas, guru A itu terbatas pada cara menyajikan desain biodigester yang sudah ada, misalkan karena sudah ada tinggal diubah aja gitu. Sedangkan yang guru B itu berpotensi lebih tinggi. Kenapa? Karena siswa itu didorong untuk mencari susunan atau kombinasi bahan yang nantinya digunakan yang orisinal dan efektif. Lalu kreativitas proses kreatif terbatas pada cara ide visualisasi poster, itu yang guru A ya. Yang guru B itu proses kreativitasnya itu adalah inti dari proyeknya, justru harus bentuk kreatifnya itu adalah inti dari proses ini gitu. Nah, lalu jika ditanya manakah yang lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains teknologi masyarakat? Nah, kalau menurut saya pendekatan guru B ini lebih mendekati dari esensi kreativitas sains teknologi masyarakat gitu. Karena sangat-sangat mencerminkan. Kenapa? Yang pertama, proyek atau metode yang digunakan guru B itu sangat-sangat realistis dalam kehidupan nyata. Jadi bisa diaplikasikan secara nyata. Jadi proyek ini tuh langsung menyeluruh dalam hal masalah nyata yang sering dialami oleh masyarakat, yang sering dialami oleh kita, yang sering kita lihat sehari-hari gitu. Lalu yang kedua itu keterkaitan yang sangat-sangat erat antara sains dan teknologi. Mungkin yang dilakukan guru B juga itu sudah termasuk keterkaitan ya. Tapi jika dibandingkan dengan metode guru B itu, menurut saya guru B itu lebih unggul gitu. Karena sangat-sangat mengkaitkan antara sainsnya, teknologinya, lalu berdampak juga kepada masyarakatnya. Dan yang ketiga itu kreativitas fungsional yang sangat bermakna dan bisa digunakan serta bermanfaat. Jadi sebetulnya kedua-duanya juga memiliki makna tersendiri dan sangat-sangat bermanfaat dan fungsional ya. Cuman kalau saya lebih condong ke metode yang guru B lakukan gitu. Karena ketika proyeknya itu sudah selesai diciptakan atau sudah jadi, itu tuh sangat berfungsi bagi masyarakat atau setidak-tidaknya berfungsi bagi kita yang membuatnya gitu. Di lingkungan sekolah misalkan, nah itu sangat bisa digunakan. Nah, jadi guru B itu tuh mengedepankan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang memungkinkan siswa itu menggunakan kreativitasnya untuk merancang solusi yang fungsional dari bahan-bahan bekas atau teknologi tepat guna. Selanjutnya, nomor 3, analisis dan perancangan ulang indikator IPAS kelas 5. Yang pertama, evaluasi indikator awal. Indikator awal, siswa itu mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Memiliki kelemahan yang mendasar. Nah, indikator ini tuh hanya meminta siswa untuk mengingat atau C1. C1 kan mengingat gitu. Nama-nama teknologi. Kelebihannya mungkin bisa menyentuh ranah teknologi dan lingkungan. Dan kekurangannya terlalu dangkal. Siswa tidak perlu mengerti mengapa teknologi itu bekerja atau apakah teknologi itu benar-benar berguna bagi masyarakat.
Ini hanya pembelajaran hafalan, bukan bentuk pemikiran yang kritis untuk siswanya. Jadi pusing kalau hanya bentuk hafalan. Nah, jadi indikator baru dan semangat SETS-nya itu untuk meyakini pembelajaran IPAS holistik dan berfokus pada pemikiran tingkat tinggi, kita perlu merancang ulang indikator yang mengintegrasikan SETS atau Sains Teknologi Masyarakat. Indikator barunya kita bisa gunakan siswa mampu menganalisis prinsip-prinsip sains yang mendasari teknologi tepat guna, pemanfaatan air, serta mengevaluasi kesesuaian penerapannya dengan kebutuhan masyarakat setempat. Indikator ini memaksa siswa untuk melangkah lebih jauh dari sekedar hafalan gitu. Karena seperti yang sudah kita alami waktu SD, kebanyakan itu hafalan. Jadi itu kurang efektif menurut saya dilakukan. Makanya indikatornya itu perlu diubah. Menganalisis HOTS. Siswa harus memahami sains. Misalkan harus paham tentang filtrasi itu apa, gravitasi itu apa, yang membuat suatu teknologi. Misalkan tadi membuat penyaring air, tentunya juga harus berfungsi. Mengevaluasi atau cek 5. Siswa harus mempertimbangkan faktor masyarakat, misalkan dari hal biaya atau dari ketersediaan bahan yang ada dan juga kemudahan penggunaannya atau cara kerjanya, untuk menentukan apakah teknologi tersebut itu tepat guna atau tidak. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran yang mendukung. Kegiatan pembelajaran itu harus berbasis proyek sederhana dan kontekstual. Misalkan tadi penyajian masalah masyarakat dan lingkungan. Lalu siswa itu eksplorasi sains dan juga aplikasi teknologi dan evaluasi rekomendasi. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menggunakan kreativitasnya dalam hal sains teknologi masyarakat dengan merancang sebuah solusi yang bukan hanya benar secara ilmiah, tetapi realistis dan berkelanjutan bagi masyarakat atau bagi siswanya itu sendiri lah. Lalu nomor 4 itu sebagai pendidik merasa bahwa pendekatan SETS atau Sains Lingkungan Teknologi Masyarakat itu terlalu rumit untuk diterapkan di jenjang MI dan SD. Sebagian pendidik itu merasa seperti itu. Nah, apakah kenyataannya memang benar seperti itu atau memang plus minus sebetulnya? Nah, dari sisi yang mendukung argumen SETS atau Sains Teknologi Masyarakat terlalu sulit, argumen ini tuh fokus pada keterbatasan anak-anak SD atau MI. Mereka berpendapat bahwa anak-anak itu di usia yang segitu masih sangat dini untuk berpikir secara konkret. Maksudnya maksudnya anak-anak SD itu kan masih berpikirnya itu harus secara konkret, mana benda yang nyata dan enggak gitu. Jadi sulit menghubungkan 4 konsep yang besar tadi secara bersamaan. Selain itu, kurikulum juga dan waktu di sekolah sangat padat, memungkinkan guru kelas itu harus mengajar banyak hal. Kan guru kelas itu kan nggak hanya mengajar satu mata pelajaran, jadi banyak. Takutnya kesulitan dalam merancang dan mengintegrasikan proyek yang berbasis sains teknologi masyarakat itu, yang membutuhkan waktu yang mungkin lebih gitu.
Nah, sisi yang menolak argumen atau sangat cocok gitu. Penolakan argumen ini melihat SETS atau Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat itu sebagai cara belajar yang alami untuk siapa? Untuk peserta didik atau untuk anak-anak SD. Karena SETS itu menghubungkan apa yang dipelajari di kelas dengan kehidupan yang nyata. Misalkan masalah sampah di lingkungan sekolahnya atau di rumahnya gitu. Karena pembelajaran MI atau SD itu sering menggunakan tema 1, tema 2 gitu. Jadi SETS ini tuh sangat kompatibel karena ia sendiri adalah pendekatan tematik yang berpusat pada siswa, pada isu-isu tertentu atau pada isu-isu sekitar. Nah, justru pendekatan ini itu sangat penting atau sangat tepat digunakan kepada anak-anak SD. Untuk apa? Untuk melatih anak SD menjadi seorang pemikir yang kritis dan pemecah masalah sejak dini. Nah, pertimbangan dan solusi yang ditawarkan. Sebenarnya masalahnya itu bukan pada SETS-nya, melainkan pada bagaimana kita mengajarkannya kepada anak-anak. Kita itu tidak perlu mengajarkan teori, karena pusing sekali teori-teori yang bisa kita jelaskan, apalagi kepada anak-anak SD gitu. Rumit. Tetapi bagaimana cara kita menggunakannya sebagai kerangka kerja proyek yang sederhana. Misalkan kita membuat proyek sederhana bersama anak-anak SD gitu. Yang pertama itu fokusnya itu kepada isu-isu sekitar. Jangan kita menyambungkan kepada isu nasional atau isu-isu yang sudah besar lah. Kita yang deket-deket aja dulu, misalkan isu-isu sekitarnya, misalkan di sekolahnya itu sering terjadi pembuangan sampah sembarangan atau sekolahnya itu banyak tanaman dan gimana cara kita membuat alat penyiram tanaman dan lain-lain. Lalu nah tadi fokusnya itu pada isu-isunya. Ketika isunya itu sudah ditemukan dan kita sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai inisiator juga, kita buat proyeknya bersama anak-anak tadi. Nah, kemudian kita memulainya minimalnya itu hanya dengan 2 ranah saja. Misalkan tadi kan kita sudah melihat atau sudah mendapatkan isu sekitarnya, misalkan tadi tentang sampah. Sampah itu kan lingkungan. Nah, kita kaitkan. Apa yang kita bisa kaitkan antara lingkungan dan teknologi misalkan. Udah, kita hanya berfokus kepada 2 ranah itu saja dulu. Supaya tidak pusing kalau langsung kepada 4. Nah, misalkan tadi lingkungan, misalkan tadi sampah itu kan tentang isu lingkungan. Nah, apakah berdampak pada masyarakat? Nah, misalkan lingkungan dan masyarakat itu kan saling berkaitan. Seperti itu. Lalu yang terakhir nomor 5, sekolah sampah plastik dari masalah menuju kreasi. Model pembelajaran ya. Kita bisa menggunakannya dengan ini. Model pembelajaran ini tuh adalah proyek kelas yang bertujuan untuk mengubah sampah plastik di sekitar sekolah menjadi solusi melalui 4 langkah SETS yang terintegrasi. Langkah yang pertama, mengenal masalah masyarakat dan lingkungan. Proyek dimulai dengan siswa itu harus sadar akan masalah yang nyata di lingkungan sekolah. Lalu apa yang siswa lakukan? Siswa melakukan audit sampah di halaman sekolah selama beberapa hari. Misalkan kita selaku guru memerintahkan atau mengingatkan siswa untuk mengaudit sampah, atau setiap pulang sampah harus selama misalkan targetnya 2 hari lah atau 3 hari
Atau justru lebih baiknya itu sudah menjadi program sekolah. Dan menghitung, juga mengklasifikasikan jenis sampah, misalkan jenis sampah plastik atau jenis organik, anorganik, residu dan lain sebagainya, mana yang bisa dipisah lah intinya, mana yang bisa terurai, mana yang enggak gitu. Lalu siswa melakukan wawancara. Wawancaranya ke siapa? Ke teman aja ya, ke teman bangku atau ke teman kelas atau ke adik kelasnya atau ke kakak kelasnya, menyesuaikan intinya kepada sesama anak SD peserta didik lah gitu. Lakukan wawancara kepada teman tentang kebiasaan jajan mereka. Misalkan, kamu biasanya suka jajan apa? Nanya gitu. Dan mengapa misalkan mereka jajannya banyak yang dari plastik gitu, makanan-makanan cepat saji yang dari plastik. Lalu mereka menanyakan gitu, mengapa mereka sering menggunakan banyak plastik. Nah, lalu ada hasilnya apa? Siswa mendapat data pasti tentang masalah sampah dan dampaknya pada kebersihan lingkungan sekolah. Lalu langkah selanjutnya yang kedua itu memahami solusi sains dan teknologi. Setelah masalah teridentifikasi, siswa itu mendalami menyapu plastik menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya. Yang pertama, eksplorasi sains. Jadi siswa belajar tentang sains di balik plastik itu. Mengapa plastik sangat sulit terurai di tanah misalkan. Lalu riset teknologi, mencari ide teknologi tepat guna dan bantuan guru. Lalu langkah keempat itu mengubah perilaku masyarakat dan aksi. Langkah terakhir adalah menggunakan karya teknologi mereka untuk apa? Untuk memengaruhi masyarakat di sekolah. Misalkan yang pertama, sebelum itu, bukan. Nomor 3 dulu, itu nomor 4. Nomor 3 itu merancang dan mencipta. Teknologi dan kreativitas. Nah, di fase ini, siswa mewujudkan sebuah ide teknologi mereka. Contohnya, prototyping. Jadi siswa dibuat berkelompok, merancang dan membuat satu prototipe. Misalkan mereka menciptakan sistem tempat sampah terpilah dan terpilih dari drum bekas atau dari ember bekas atau dari botol bekas, dan dibuatlah yang akhirnya berfungsi. Setelah itu siswa melakukan uji coba. Siswa menguji apakah hasil tadi itu mereka benar-benar menyelesaikan masalah apa enggak. Nah, yang terakhir baru mengubah perilaku masyarakat dan aksi. Ini langkah terakhir nih, menggunakan karya teknologi yang tadi sudah dilakukan nih. Mereka memengaruhi masyarakat di sekolah atau enggak. Nah, yang pertama yang bisa lakukan, siswa bisa melakukan kampanye. Iya dong, bisa dong. Siswa bisa mempresentasikan hasil yang telah dibuat dari langkah A, langkah B, langkah B sehingga bisa terjadi gitu. Atau mereka melakukan edukasi, mereka menjelaskan secara sederhana mengapa ini penting dan bagaimana seluruh warga sekolah itu harus mengubah kebiasaan jajan yang ada plastiknya sehingga bisa mengurangi sampah plastik. Oke, segitu saja pembahasan pada soal yang telah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.